Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13 mata kuliah kepramukaan ingin menjelaskan materi yang berjudul survival. Nama anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Iqbal Mahendra. Yang kedua, Lutfia Az-Zahra. Pengertian survival. Survival berasal dari kata survive, yang artinya mampu mempertahankan hidup dan lolos dari kondisi yang tidak menentu. Sedangkan jungle survival artinya suatu kondisi yang tidak menentu yang dihadapi seseorang atau sekelompok pada daerah yang asing atau terisolir di gunung atau di hutan sehingga kembali kepada keadaan normal. Arti survival sendiri terdapat berbagai macam versi menurut versi pecinta alam. Yang pertama, sadarilah situasimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, usahakanlah untuk tetap tenang dan tabah. Yang ketiga, rasa takut dan putus asa hilangkan. Yang keempat, vakum atau kosong harus kita cepat isi. Yang kelima, ingatlah di mana kau berada. Yang keenam, viva atau hidup harus kita hargai. Yang ketujuh, adat istiadat setempat patut kita hormati. Yang kedelapan, latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Mengapa ada survival? Timbullah kebutuhan survival karena adanya usaha manusia untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Kesulitan tersebut antara lain. Yang pertama, keadaan alam seperti cuaca dan medan. Yang kedua, keadaan makhluk hidup sekitar kita seperti bintang dan tumbuhan. Yang ketiga, keadaan diri sendiri seperti mental, fisik, dan kesehatan. Yang keempat, banyaklah kesulitan tersebut biasanya timbul akibat kesalahan kita sendiri. Tindakan awal pada situasi survival. Tahap sebelumnya melakukan tindakan awal adalah survival menyadari kondisi yang sedang dialaminya, yaitu di mana survival berada. Sehingga tindakan yang diambil dapat berdasarkan kebutuhan dan tidak melakukan hal yang tidak berguna. Dalam menanggapi situasi yang sulit, berusahalah untuk tenang. Istirahatlah yang cukup, perhatikan kondisi tubuh, dan ingat, pedoman stop. Pedoman ini sangat penting saat kita menghadapi keadaan yang sulit, contoh tersesat. Yang pertama, pedoman stop ada stop anxiety, yang artinya berhenti, duduklah dan jangan panik. Yang kedua, thinking, yang artinya gunakanlah akal sehat dan selalu sadar akan keadaan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, observe, yang artinya amati keadaan sekitar. Dan yang keempat, planning and preparing, yang artinya buat rencana dan persiapan mengenai tindakan atau usaha yang akan dilakukan. Tindakan khusus. Adapun tindakan khusus sebelum menentukan untuk tetap tinggal di lokasi atau tergerak mencari jalan keluar, yaitu yang pertama, mengevaluasi kondisi tim baik fisik, mental maupun perbekalan. Yang kedua, mencari daerah terbuka dan menentukan posisi saat keadaan survival agar memudahkan tim SAR dalam melakukan pencarian dan dapat melakukan komunikasi lapangan. Yang ketiga, mencari lokasi yang terdapat sumber air dan persediaan makanan. Dan yang keempat, yang terakhir, mengenai survival yang menderita. Manajemen ulang perjalanan bila diperlukan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfia Az-Zahra. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan. Makanan yang bisa dimakan, kera juga bisa dimakan oleh manusia. Hati-hatilah pada tanaman dan buah yang berwarna mencolok. Hindari makanan yang mengeluarkan getah putih, seperti sabun, kecuali sawo. Tanaman yang akan dimakan dicoba dulu dioleskan pada tangan, lengan, bibir, lidah, dan tunggu sesaat. Apabila aman bisa dimakan. Hindarilah makanan yang terlalu pahit atau asam lambung air yang dimakan. Untuk air yang mengandung karbohidrat memerlukan air yang sedikit. Makanan ringan yang dikemas akan mempercepat kehausan. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung protein butuh air yang banyak. Lalu ada tumbuhan yang dapat dimakan. Dari batangnya, batang pohon putihnya, bambu yang masih muda, pakis dalamnya yang berwarna putih, sagu dalamnya yang berwarna putih, dan tebu. Dari daunnya, selada air, rasa mala yang masih muda, daun melinjo, singkong. Dan dari akar dan umbinya, umbi jator, talas, dan singkong. Ciri-ciri jamur beracun. Yang pertama, mempunyai warna yang mencolok, baunya tidak sedap. Bila dimasukkan ke dalam nasi, nasinya menjadi kuning. Sendok menjadi hitam bila dimasukkan ke dalam masakan. Bila diraba mudah hancur. Punya cawan atau bentuk mangkok pada bagian pokok batangnya. Tumbuh dari kotoran hewan. Dan yang terakhir, mengeluarkan getah putih. Binatang yang bisa dimakan yaitu belalang, jangkrik, cacing, jenis burung, laron, lebah, larva, madu, siput, kadal, bagian ekor belakang, katak hijau, binatang besar lainnya. Binatang yang tidak bisa dimakan yaitu yang mengandung bisa, lipon, dan kalajengking, mengandung racun, penyu laut, mengandung bau yang khas, sigung. Jungle Survival Kits Pro. Yang pertama, 2 buah senjata tajam, contohnya parang. Yang kedua, waterproof, korek api anti air. Yang ketiga, batu api. Yang keempat, lilin. Yang kelima, peralatan navigasi darat. Yang keenam, jas hujan atau raincoat. Yang ketujuh, jarum, peniti, kancing, benang, dan jarumnya. Yang kedelapan, benang sol dan jarumnya. Yang kesembilan, tali temali. Yang kesepuluh, kail dan senar. Selanjutnya, flashlight atau senter, fluid, cermin kecil, obat pribadi, alat kosmetik atau sunblock, rompi rimba, sarung tangan, tablet garam, kantung plastik, dan 4 botol penyimpanan air. Yang terakhir, Jungle Survival Kit Mini, senjata tajam, korek api, lilin atau parafin, peralatan navigasi darat, jas hujan, jarum, peniti, kancing, benang sol dan jarumnya, mini flash atau senter, fluid, dan obat pribadi. Baik, sekian materi survival dari mata kuliah kepramukaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.